semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua mau nge-review motor yang spesial. Ini adalah R25. Sebenarnya R25-nya biasa aja, cuman yang ini beda ya. Ini tuh bukan 250 cc melainkan menjadi 320 cc. Dan katanya motor ini tuh habis sampai 180 juta rupiah untuk memodifikasinya aja. Jadi lebih mahal dibanding harga motornya. Berapa kali lipat tuh? 3 kali lipat, 4 kali lipat, ya pokoknya begitulah. Dan hari ini gue dapat kesempatan ngobrol langsung sama owner motor ini. Namanya Bang Jem. Nanti kita bakal ketemu deh sekarang. Bukan ketemu, emang udah ada orangnya. Yuk kita samperin. Tadinya mau gue samperin ke sana, tapi dianya mau datang ke sini. Katanya enakan ngobrol di sini. Mana sih? Oke, jadi ini namanya Bang Jem. Ini tuh dia yang punya motor ini ya. Nanti kita bakal tanya. Jadi 180 juta tuh ngapain aja sih dia bisa habis segitu gitu kan. Kadang-kadang gua bingung. Motornya aja cuman paling berapa, 50 juta? Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Motornya cuma 30 juta, ngemodifnya 180, kan agak bingung. Sebelumnya tapi gue minta maaf dulu karena gue mikrofonnya cuma bawa satu, jadi kita ganti-gantian aja karena ini ngedadak banget sih sebenarnya. Tiba-tiba motornya datang aja gitu kan. Gue disuruh katanya gitu. Ya udahlah kita bikin aja lah, nggak apa-apa. Oke bro, jadi sebenarnya gue agak bingung nih ya, gitu kan. Agak bingung. Ini motor harganya kan ya terbilang murah. Tapi kenapa lu bisa sampai modif 180 juta tuh, motivasinya kemana gitu awalnya? Motivasinya mungkin dari awalnya pengen ngebenerin ya. Awalnya pengen ngebenerin gitu, pengen proper gitu. Ya. Saya kan nggak suka motor-motor yang model baru, senangnya motor-motor yang lama lah. Tapi nggak mau dibilang motor lama tuh bukan berarti motor pelan. Nah, dari situ sih awalnya lucu-lucuan, awalnya lucu-lucuan. Cuman lama-lama kok hilaf ya, pas ngelihat bayar kok mahal. Ya dihitung-hitung sih awal-awalnya ya dikit ya, cuma kayak beli body ya, cuman habis. Ini kan Yamaha tuh R25 tuh termaksud bodinya yang murah dibandingin saingannya gitu. Ya tadinya niatnya dari situ aja, lama-lama kok ini lucu ya, itu lucu ya. Terus buat performance juga kayaknya lebih enak di-upgrade, dan lama-lama numpuk jadi gila kayak gini gitu. Ini kalau gua lihat-lihat, ini motor ya. Jadi dari depan, belakang, atas. Ini tuh kayaknya yang ori itu cuman rangka sama bodinya doang gitu. Jadi sisanya tuh udah diacak-acak aja gitu. Itu bener gak sih? Ya kalau body sih ngejarnya OM look ya. Jadi low profile tapi sleeper gitu. Jadi lebih ke performance sih ngejarnya. Makanya bukan fashion, bukan motor yang pengen kelihatan wah, tapi simple, nggak ketahuan, tapi diem-diem begitulah. Part yang paling mahal ini sebenarnya apa sih di motor ini? Part yang paling mahal di motor ini sebenarnya sih ECU. Soalnya ECU ini kan gak cuma ECU doang. Kebetulan ya saya pengen ECU yang terbaik lah di market buat motor ini yang ada di Indonesia. Ya saya pilih ECU Racer. Terus dari ECU ini kan banyak kayak AF1R, terus ada sensor ini, sensor yang quick shifter kayak gitu-gitu ya. Menurut saya sih cukup, tapi ya paling mahal sih itu. Sebanding lah setengah-setengah dengan mesin. Oh berarti ini motor udah ada quick shifternya juga ya. Jadi keren banget. 2,5 baru kemarin ngeluarin quick shifter itu Ninja sama CBR. Ini dia udah ada, padahal pabrikannya belum pakai. Ini kan cc-nya udah naik jadi 320 cc. Wow, gila 300 men. Dan gua nggak tahu nih spesifikasinya gimana ya cc 320 itu. Jadi gua pengen nanya power sama torsinya itu berapa ini motor? Kalau torsi newton meternya saya lupa waktu itu berapa. Cuman sih sekitar 40 ke 50 lah. Wow. Biar diplomatis jawabannya. Biar teman-teman juga nggak, wah itu mah kenceng atau itu mah, wah nggak mungkin, kan tiap dyno test itu beda-beda kan. Terus kebetulan teman saya yang ngebangun motor ini ya jawabannya mungkin bisa di atas 50 lah gitu. Torsi, Horsepowernya. horsepowernya. Mm. Torsi
Kalau torsi ya di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Terus yang unik di motor ini nih yang gua lihat itu kaliper remnya. Kaliper remnya kan rata-rata orang kalau modif motor bahkan sampai mobil rata-rata mereka tuh pakainya Brembo yang warnanya merah terus ada KW-KW-annya. Ada KW-KW-annya kan. Tapi lu kenapa jadi ke apa ini mereknya? Akosato. Ini kenapa beda gitu sama yang lain? Sebenarnya sih secara fungsi ya intinya ngerem sih ya. Ya. Cuman karena motor ini udah upgrade tenaga, ya makanya wajib upgrade rem. Ya, Nah, kenapa saya pilih Akosato? Soalnya nggak pasaran kayak Brembo gitu. Kan sekarang kan banyaknya apa-apa Brembo, Ya, apa-apa ya. Brembo. Makanya saya modif dari kaliper, master rem itu pakai Akosato biar rada beda dikit lah gitu. Soalnya biar nggak sama kayak orang lain gitu Iya, intinya. Soalnya kan ngebangun motor ini tuh ya kasarnya dengan selera saya gitu. Yang penting saya bisa menikmati, bukan orang yang menikmati, tapi lebih tepatnya saya yang menikmati motor ini gitu. Terus sekarang ke bagian shock breaker. Ini shock breaker ini gue lihat-lihat agak lumayan gede nih shock breakernya ya. Depan terus belakang. Belakang beda warnanya juga. Biasanya merah ini biru. Gue mau tanya ini shock breakernya pakai apa depan belakang biar nyaman motor ini. Shock depan dia pakai orinya MT25 yang baru, yang V3. Ya. Nah, terus shock belakangnya itu dia pakai D-Trax. D-Trax itu suspensi yang dari Amerika. Kan banyaknya yang pakai dari Ohlin kan. Banyaknya Ohlin. Nah, saya pengen sesuatu yang beda, nggak sama orang lain ya akhirnya saya pakai D-Trax. Kebetulan juga teman-teman yang suka main di sirkuit, mereka ngomong lebih enak pakai D-Trax daripada pakai Ohlin gitu. Soalnya Ohlin enak, cuman saya pengen yang berbeda aja. Terus kenapa ini saya modifnya pakai yang OEM Yamaha? Soalnya secara fungsional ini nggak ngeganggu. Emang dia untuk motor ini gitu. Kalau saya pakai yang shock Moge gitu, ya mungkin itu spesifikasinya untuk motor ya 600 atau 1000. Mungkin bakal mengganggu ke handling. Walaupun lebih nyaman, tapi bakal mengganggu ke handling dan saya lebih ngejarnya fungsi daripada gaya. Oke, kalau velg gue lihat ini masih standar depan belakang, jadi nggak terlalu kelihatan gimana-gimana, biasa aja gitu ya kalau menurut gua gitu. Cuman ini yang agak aneh ban, karena bannya ini gue lihat dia bukan Bridgestone. Biasanya orang kan kalau motor-motor sport gitu pasti larinya, wah gue beli ban pasti Badleg. Gitu. Jarang yang pakai misalkan kayak Dunlop gitu kan. Nah, kenapa lu pilih Dunlop dibanding Badleg? Kenapa Dunlop? Ya boleh jujur aja ya, satu dari harga. Banyak orang kan Pirelli, Super Corsa, terus Badlegs. Kenapa saya pilih Dunlop? Satu, dia harganya lebih murah dikit ya, nggak banyak. Tapi secara fungsional dia dapat. Soalnya ini ban semi track day tapi bisa dipakai harian juga. Terus kedua, ban ini menurut saya tuh udah nyaman banget, dia cepol banget. Kalau misalkan saya lagi track day sama anak-anak Doromli atau sama teman-teman saya yang lain, ini ban mumpuni di sirkuit. Dan harian pun saya nggak usah khawatir seperti pakai Pirelli Super Corsa, itu ban sih enak banget ya. Cuman kalau dipakai harian kan rata-rata botak di tengah tuh. Bete juga kan ngabisin ban 4,5 juta gitu. Ya makanya saya pilih ban ini. Jadi track day cukup, harian cukup, dan relatif harganya juga oke gitu. Ada lagi satu yang bikin gua agak bingung sebenarnya. Itu lihat radiator. Ini radiatornya ini serius gede banget sih kalau menurut gua. Ini radiator mobil dimasukin ke sini kayaknya sama aja gitu. Gede mobil lah. Kan mirip-mirip gedenya gitu kan, mungkin gede banget gitu kan. Ini maksudnya biar apa sih radiator segede gini? Apa dalamnya ada kipas atau enggak gitu? Kebetulan motor saya ini nggak ada kipas. Kan kenapa nggak pakai kipas ya, bukan so racing ya. Cuman kan bentuk radiatornya kan dia rada apa ini ya, apa namanya, bukan oval ya, rada cembung. Kalau saya pasang kipas ini tuh nggak kalau ori kan kotak udah dikasih kipas selesai ada gitu. Nah ini motor nggak bisa. Nah kebetulan saya butuh pendingin yang lebih ekstra untuk motor ini. Soalnya ini bukan hanya mesin R3 biasa, tapi sama saya di tune up juga.
makanya butuh radiator yang bisa ngedinginin mesinnya dengan cepat. Nah, radiator ini saya pakai AAI. AAI itu adalah supplier radiator Mitsubishi. Nah, mereka banyak banget sih yang udah saya lihat juga yang upgrade mesin ke R3 rata-rata ganti radiator ke AAI ini. Nah, ya intinya sih untuk menjaga kestabilan kepanasan motor kali ya. Biar nggak panas ya. Iya, Gitu. soalnya di sini juga kan ada sensor nih mas, sensor temperatur. Nah ini ngasih tahu saya kalau misalkan udah di atas 90 harus cepet-cepet digas lagi biar dingin. Soalnya karena nggak ada kipas ini kalau dipakai harian banget sih repot ya kalau macet-macet. Kalau untuk Bandung sih masih oke lah. Tapi kalau udah macet banget kayak Jakarta sih nyerah mungkin kali ya. Oke, terus masalah sensor di motor ini gue yakin pasti banyak banget dan gue nggak tahu nih sensor apa aja yang dipakai di motor ini. Jadi gue mau tanyain apa aja sensor di sini. Sensor sih banyak banget ya. Tapi yang saya kasih tahu yang saya tahu aja ya. Sensor di sini tuh ada satu temperatur. Jadi yang saya tahu temperatur motor ini ada berapa atau udah mencapai berapa. Terus kedua ada TPS, throttle position system. Sistem ya? Ya. Enggak usah. Gak apa-apa biarin. Terus ada AFR itu air fuel AFR rasio. Terus ada SA yang saya kurang tahu itu engine temperatur, RT saya kurang tahu, ASC juga kurang hafal. Terus ada WSBB, PTAM, ya intinya sih injektor air, voltmeter, intinya sih banyak banget ya. Cuman pada intinya ini ngasih tahu kondisi motor ini seperti apa. Nah ini yang paling kepake ada dua sih yang menurut saya paling kepake ya. Satu temperatur, ya satu karena tidak ada kipas di motor ini, jadi saya harus memantau juga. Kedua WBO2, ini kata yang ngebangun motor ini Koko Alonso nggak boleh di bawah 10. Jadi otomatis kalau misalkan motor saya overheat nih, misalkan udah 90 Celcius nih, otomatis ECU yang ada di motor ini dia nyemprot 25% bensin lebih banyak pada umumnya. Kenapa? Untuk ngedinginin motor biar nggak overheat dan discharge rusak deh gitu. Dan sensornya banyak banget, ada 18 lebih lah bro. 18 sensor ya. Kita 3 aja kadang-kadang bingung. Berarti kalau kedengar lu ngomong gitu, ini motor boros dong ya pasti si bensinnya. Terus bensinnya pakai apa sih ini bahan bakarnya? Bensin sih saya pakai Shell V-Power. Satu ya intinya bensin mereka lebih bersih lah ya. Terus untuk konsumsi motor ini kalau nggak salah sih 9-10 liter cuma bisa 140 kilo. Jadi 1:14 kali ya. Berarti ini kalau diadu sama Avanza juga masih boros ini ya. Ya sama. Hemat. Jadi mending naik ini apa mending naik Avanza kira-kira? Ini adalah jawaban diplomatis saya. Avanza itu sejuta umat. Dan mending naik motor. Kenapa? Motornya cuma ada satu-satunya yang menurut saya gitu. Kalau naik Avanza ya gitu-gitu aja kan, kecuali naik Ferrari beda cerita. Untuk bensin ya resiko lah ya. Pengen motor yang tidak sama dengan umumnya ya korbannya ya bensin gitu. Cuman ada peribahasa kalau kita dikasih lebih sama yang di atas, kita ya harus bisa nikmatin juga lah gitu. Oke, karena ini udah malam, tadi udah maghrib dulu malah kelewat, ini udah kemalaman, jadi kita pindah tempatnya ke atas. Tadi di bawah gelap banget, nggak bisa kelihatan. Jadi di sini mudah-mudahan gambarnya kelihatan ya sedikit lah, yang penting. Oke, kita terusin lagi ya sekarang ngobrolnya. Tapi ini kayaknya terakhir sih bro, kayaknya ya, ya terakhir. Ini motor kalau misalkan dihitung-hitung mungkin sekitar 200 juta lebih. Pertanyaan gue cuma satu. Ini kalau jatuh gimana? Ouch. Yang pertama gue bakal lakuin, gue ngeliat dulu ada korban apa enggak. Kedua, gue lihat badan gue sendiri. Ketiga, ya gue lihat motornya terus jatuh miskin.
Ya amit-amit lah ya tapi ya. Oke, jadi mungkin ini ngobrol-ngobrolnya kita udahan dulu ya. Ini udah malam. Gue juga pengen balik sebenarnya. Kita udah malam banget ini. Jadi mending kita udahin dulu. Pokoknya kesimpulannya dari motor ini tuh ini keren banget karena mesinnya wow. Mesinnya wow, habisnya juga banyak, 180 juta itu harus digaris bawahi ya. Untuk modifikasinya aja. Jadi ini terima kasih banyak, gue udah diizinin ngobrol-ngobrol ini sama lu bro ya. Hah, makasih banyak ya. Jadi Oke bang. kita pamit dulu. Lu mau duluan apa gue duluan yang pergi? Barengan aja. Ya udah kita pamit aja dulu ke semuanya ya. Siap. Oke, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe aja lah kalau kalian mau. Ya udah pokoknya cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.